الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وبعد. Upaya waliul amr dalam mengambil langkah-langkah pencegahan dan perlindungan terhadap masyarakat diganggu dan diintervensi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menyulitkan waliul amr dalam mensosialisasikan langkah-langkah dan protokol keselamatan dan perlindungan yang diharapkan dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminimalisir korban, dan diharapkan dengan izin Allah pula selesainya problem besar yang menimpa negeri ini dan negeri-negeri lainnya. Di antara problem tersebut munculnya beberapa provokasi yang didirikan di atas syubhat, atas nama agama, bahwa ketika pemerintah menghimbau terkhusus di wilayah-wilayah yang dikategorikan beresiko tinggi atau disebut pula dengan KLB, kasus luar biasa atau kejadian luar biasa, muncul di situ untuk kaum muslimin khususnya sementara waktu tidak melakukan salat berjamaah di masjid-masjid, tidak pula melakukan salat Jumat sampai selesainya permasalahan, terkhusus di daerah atau wilayah yang dikategorikan beresiko tinggi terjadinya penularan virus ini. Berlaku pula bagi seseorang yang sudah terpapar dan positif terjangkit virus ini, walaupun dia tinggal di wilayah yang berisiko rendah, maka dilarang baginya menghadiri tempat-tempat berkumpulnya orang banyak, termasuk dilarang pula menghadiri salat berjamaah dan salat Jumat. Ada di antara pihak yang mencoba menggembosi fatwa ini. Di antara mereka ada yang mengutip beberapa hadis yang telah diingkari oleh para ulama hadis, hadis yang lemah, untuk kemudian memprovokasi atau mengajak orang untuk beramai-ramai mendatangi masjid. Bahkan di antara mereka ada yang dengan nada emosi mengatakan bahwa kita ini hanya takut kepada Allah, tidak takut kepada virus ini.
bahwa virus ini tidak menentukan kematian seorang hamba. Yang menentukan kematian itu adalah Allah. Kalimatu haqqin urida biha batil. Ucapan yang secara makna benar-benar saja, tetapi dia menginginkan suatu kebatilan di balik itu. Atau minimalnya dikatakan dia tidak menyadari bahwa ucapannya itu akan mengantarkan kepada kemungkaran dan problem yang lebih besar. Dengan meningkatnya jumlah korban. Di antara mereka ada yang berdalilkan dengan semisal hadis, Innallaha idza anzala ahatan minas sama' ala ahli al-ardi surifat an ammari au ummaril masajid. Surifat an ummar al-masajid. Bahwa sesungguhnya Allah jika hendak menurunkan sebuah penyakit, sebuah musibah dari langit kepada penduduk bumi, maka musibah itu dipalingkan atau dijauhkan dari para pemakmur masjid. Orang-orang yang rajin ke masjid. Tidak demikian. Hadis ini di samping secara sanadnya adalah hadis yang dhaif, dan ada beberapa lafaz yang semisal ini yang dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang sangat lemah. Sebagiannya dinilai sebagai hadis yang mungkar. Perlu diketahui bahwa sebuah musibah terkadang Allah turunkan ke muka bumi menimpa semua pihak tanpa pandang bulu, termasuk orang-orang yang saleh sekalipun, menimpa mereka. Tetapi pada masing-masingnya ada nilai, ada ajr, atau pada masing-masingnya ada hikmah. Kalau bagi para pelaku maksiat, pelaku kesyirikan dan kekufuran, itu adalah azab. Sementara untuk kaum mukminin yang salihin, itu adalah rahmah dari Allah. Sebagaimana telah berlalu dalam beberapa majlis yang lalu, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza anzala sutuwatahu bi ahli niqmatihi wa fihim as-salihun fayusabuna ma'ahum thumma yub'atsuna ala niyatihim. Sesungguhnya Allah ketika hendak menurunkan azabnya kepada para penduduk bumi yang berhak mendapatkan azab, sementara di tengah-tengah mereka ada orang-orang saleh, maka azab tersebut menimpa juga kepada mereka. Orang-orang saleh itu pun ditimpa, dikenai bencana tersebut, dan mereka nanti akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. As-salihun tetap sebagai salihin. Bagaimana juga kita tahu hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah mengabarkan
yaghzu jayshunil Ka'bah falamma kanu bibayda'a khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Ada sebuah bala tentara yang hendak menyerang Ka'bah, dan ketika mereka sudah ada di tanah lapang, di sebuah padang yang luas, seluruh pasukan berada di situ, maka Allah binasakan semuanya tak tersisa. Qalat, Aisyah berkata, ya Rasulullah, inna fihim aswaqahum wa man laysa minhum. Di antara atau di tengah-tengah pasukan yang hendak menyerang Ka'bah itu ada orang-orang lemah yang dipaksa ikut. Mereka enggak mau sebenarnya. Di antara mereka ada di tengah pasukan itu orang-orang yang bukan bagian daripada tentara tersebut. Maka Rasul mengatakan, khusifa bi awwalihim wa akhirihim wa yub'atsuna ala niyatihim aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetap akan dibinasakan semuanya dari awal pasukan hingga terakhirnya, semuanya enggak tersisa, dan nanti hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Tidaklah kisah At-Ta'un yang menimpa negeri Syam di masa pemerintahan orang nomor 2 dalam Islam. Salah satu deretan khilafah Al-Khulafa'ur Rasyidun, salah satu puncak keadilan, ketakwaan, keimanan, perjuangan, kesolehan di negeri Syam yang dipimpin oleh orang-orang saleh, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Khalid ibn al-Walid, dan yang lainnya dari para sahabat kibar. Dan di negeri Syam terdapat orang-orang saleh pada masa khilafah Umar tersebut. Mayoritasnya adalah salihun. Tapi bersama itu azab menimpa mereka dan merenggut nyawa amin hadhil ummah, yaitu Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Beliau adalah orang ahli masjid, pemakmur masjid, waktunya dan umurnya di masjid. Namun demikian ayyuhal ikhwah, kejahilan terhadap hukum-hukum syariat dan dalil-dalilnya menjadi sebab terseretnya ummah dalam kemungkaran ini. Muncul lagi orang lain yang mencoba mengingkari bimbingan para ulama, kibarul ulama, terkait sementara waktu tidak diadakannya salat Jumat dan salat berjamaah. Salah satu seorang yang bermadhab atau bermanhaj qutbi, manhaj Sayyid Qutb dari negeri Afrika sana, yang disyekhkan dan dikutip, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh beberapa pihak yang disebutkan bahwa dia adalah bagian daripada Al-Halabiyun, pengikut madhab atau manhaj Ali Al-Halabi. Meninggalkan bimbingan waliul amrnya, tidak mempedulikan lagi bimbingan pemerintahnya, malah mengambil fatwa dari orang yang tidak jelas, tidak tergolong sebagai kibarul ulama, bahkan pola pikir dan manhajnya sejalan dengan manhaj Sayyid Qutb At-Takfiri Al-Khariji. Disebarluaskan melalui berbagai channel di negeri ini. Ayuhal ikhwah, di tengah-tengah kita insyaallah akan membaca penjelasan Syekhna Rabi'
hafizallah ta'ala yang mengutip berikut ini pernyataan Al-Imam As-Sa'di. Setelah mengutip pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir, kita akan tahu bimbingan syariat tentang permasalahan ini, sekaligus kita tahu kejahilan sang mufti yang dikutip oleh hizbiyin di negeri ini. Ada beberapa pihak yang mungkin karena kebodohannya pun ikut berbicara, namun tidak semua harus ditanggapin. Tapi kita ingin menyebutkan sebuah faedah penting berikutnya. Tidak semua pihak segala ucapan harus kita sibuk membantahnya. Kita ingat apa yang dikatakan oleh Syekhuna Muqbil rahimahullah dalam banyak majelisnya ketika dihadapkan kepada beliau ucapan-ucapan para sufaha yang mengganggu dakwah dengan kejahilannya dan safahahnya. Dia berbicara ke sana kemari. Syekhuna Muqbil menutip sebuah syair, "Lau anna kulla kalbin awa alqamtuhu hajara lakanatil hasa tushtara bidinari." Kalau seandainya setiap ada anjing menggonggong, aku lempar dia dengan batu. Setiap ada anjing menggonggong, aku lempar dia dengan batu. Niscaya batu itu akhirnya mahal dan harus dibeli dengan dinar. Ayuhal ikhwah, yang ingin saya sebutkan sebagai faedah terkait apa yang disebutkan dalam majelis sebelumnya, himbauan pemerintah melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI sempat saya katakan pada waktu itu bahwa MUI adalah merupakan organisasi. Perhatikan kata per kata yang sempat saya sampaikan. Adalah organisasi mu'tabar. Organisasi mu'tabar. Maksudnya mu'tabar diperhitungkan oleh pemerintah. Dan sah di Indonesia. Organisasi sah di Indonesia. Dan cukup diperhitungkan fatwa-fatwanya, yakni oleh waliul amr, karena dikutipnya fatwa MUI ini di saat kita berbicara tentang mengikuti bimbingan waliul amr, pemerintah. Sebagai lembaga, memang benar dia lembaga yang mu'tabar, yang diperhitungkan. Dan dalam banyak mauqif, dalam banyak peristiwa, pemerintah Indonesia merujuk kepada fatwa-fatwanya. Sekedar faedah tentang lembaga ini, disebutkan dalam Peraturan Presiden Indonesia nomor 151 tahun 2014 bahwa lembaga ini mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami
serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. Ini disebutkan dalam Peraturan Presiden nomor 151 tahun 2014. Selanjutnya disebutkan MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang Islami. Kita tahu berdasarkan peraturan presiden yang telah disebutkan tadi tentang legalitas lembaga ini dan bahwasanya lembaga ini sebagai lembaga, sekali lagi, ifhamu, fahami baik-baik. Sebagai lembaga, dia adalah lembaga yang diperhitungkan. Sampai-sampai kalau di negeri kita, produksi makanan dan minuman yang beredar di masyarakat luas, itu harus ada sertifikasi halal MUI. Harus ada sertifikasi halal MUI. Ada beberapa pihak karena kejahilannya, semoga Allah mengampuninya, dan disertai dengan caci makian dan kata-kata yang kotor yang tidak pantas bagi seorang yang mengklaim salafi seperti itu akhlaknya dari pengikut Muhammad bin Hadi. Dan memang pantas sesuai dengan Muhammad bin Hadi yang kata-katanya kotor, tidak benar, dusta lagi. Mencoba menimbulkan keraguan tentang ini. Bahwa ini termasuk jenis mengambil fatwa dari ahlul bid'ah. Bahwa ini sudah keluar dari bimbingan manhaj. Nah, yang manhaj mengatakan sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah di mana kalian mengambil agama kalian. Ayuhal ikhwah, ketahui setelah kita mendengar tentang posisi lembaga ini. Pertama yang penting diketahui bahwa saya secara pribadi tidak pernah mengatakan bahwa anggota dan yang terlibat dalam lembaga ini berada di atas manhaj salaf. Bahkan mayoritasnya kalau bukan semuanya tidak berada di atas manhaj salaf. Nah, namun karena lembaga ini dia adalah lembaga independen tersendiri, non-struktural dalam pemerintah. Non-struktural, berbeda dengan Kementerian Agama. Dia masuk dalam struktur ketatanegaraan. Kalau MUI di luar struktur. Tetapi disebutkan oleh Presiden bahwa dia adalah mitra pemerintah. Kawan pemerintah. Yang diperhitungkan tentunya oleh pemerintah. Dalam beberapa musyawarah mereka dihadiri oleh orang-orang pemerintah, baik tingkat pusat maupun wilayah, bersinergi dengan gubernur atau yang semisalnya. Perlu diketahui bahwa fatwa mereka terkhusus dalam kondisi yang sedang kita bahas ini adalah bagian daripada himbauan waliul amr. Dan rincian yang mereka sebutkan mirip dengan yang telah dirinci oleh Hayat Kibarul Ulama di Arab Saudi. Dan itu juga yang dibimbing oleh ulama kita sebagaimana kita telah baca dan akan kita baca. Kita tetap pada prinsip kalau mereka, jangankan MUI,
waliul amr sekalipun, kalau memerintahkan kepada kemungkaran, mengajak kepada kemaksiatan yang menyelisih Al-Quran was sunnah, maka kita mengatakan fala sam'a wala ta'ah. Tidak ada ketaatan dan kepatuhan kepadanya dengan cara yang santun, cara yang ilmiah, tidak provokatif. Nah, lebih-lebih mereka terhitung MUI di negeri ini oleh pemerintah dan banyak masyarakat luas dihitung sebagai rujukan fatwa. Sekali lagi, di negeri ini baik pemerintah atau masyarakat luas dihitung sebagai rujukan fatwa. Mari kita dengarkan beberapa bimbingan ulama kita tentang menyikapi ulama sebuah negeri yang dihitung sebagai ulama di sebuah negeri. Disebutkan antara lain oleh Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait masalah, salah satu masalah fikih, yaitu tentang hilal bulan Ramadan. Diajukan pertanyaan kepada beliau, Fadilat Syekh, wahai Syekh, inda ru'yati hilal Ramadan fi mu'dham bilad Ifriqiya yakhtalif. Bahwa ru'yatul hilal pada mayoritas negara-negara Afrika, Sudan, Ethiopia, Somalia, dan yang lainnya, itu negara-negara Afrika. Libya, Aljazair, itu adalah bagian daripada negara-negara Afrika. La nastati'u an nara al-hilal fil yaumil awal. Kami tidak mampu untuk mendapatkan atau melihat al-hilal pada hari pertama. Wa tajidu ba'dhan nas yastami'una matalan min ad-duwal al-islamiyah annahum ra'au al-hilala wa shamu ma'ahum. Sebagian umat Islam mendengarkan fatwa atau informasi dari sebagian negara Islam bahwasanya mereka telah melihat atau berhasil melihat al-hilal dan berpuasa di negeri tersebut. Dan seterusnya, bahwa kemudian terjadi khilaf di kalangan masyarakat. Pertanyaannya, ma huwa ar-ra'yus shahih fi hadza? Apa pendapat yang benar dalam permasalahan ini? Syekh menjawab, ar-ra'yus sahih, ra'yu yang benar, pendapat yang benar dalam permasalahan ini, ayyanduru ila ma yuqarriruhu ulama'uhum wa qudatuhum hunaka. Bahwa mereka muslimin di negara-negara tersebut untuk menengok, melihat ketetapan yang telah diambil oleh para ulama mereka di negeri mereka. Para qadhi agama di negeri mereka. Subhanallah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Ibn Baz, dan yang lainnya mirip-mirip jawabannya. Permasalahan talaq, masalah seorang mencerai istrinya, yang di situ terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama fikih. Apa jawaban Syekh tentang ini? Seorang bertanya bahwa seorang pria talaqa imra'atahu 3 marrat mutafarriqah, ghairu annahu talaqaha fi tuhrin jama'a fihi. في كل مرة هل يقع بهذا 3 تطليقات في هذه الحالة أم لا? Seorang suami mencerai istrinya sebanyak 3 kali secara terpisah. Artinya cerai, nanti sekian waktu lagi, dicerai lagi sampai 3 kali. Tetapi cerai itu terjadi di masa suci, yang dia telah menggauli istrinya pada masa suci tersebut. Apakah terhitung sebagai cerai? Hilaf di kalangan fikih.
Ini yang dinamakan dengan talak bid'i. Nah, talak fil haid atau fi tuhrin jama'a fihi, hal yaqa' aw lam yaqa', terhitung sebagai talak ataukah tidak, dibahas oleh para fuqaha. Kemudian Syekh menjawab ketika ditanya tentang ini, pertanyaan dari luar negeri. Masyayikh mamlaka tahu bahwa para mufti dan ulama di negara-negara Afrika, Sudan ataukah yang lainnya tidak di atas manhaj ahli sunnah. Asy'ariyin, Sufiyin, Mu'tazilah, Ikhwanul Muslimin. Seperti di Sudan, Dr. Hasan Turabi yang sudah mati itu ikhwani, di atas manhaj Mu'tazilah. Para ulama tahu negara Oman yang ulamanya berada di atas manhaj Ibadiyah minal Khawarij. Tapi dalam kondisi seperti ini, mereka mengarahkan, Syekh mengatakan dalam jawabannya terhadap pertanyaan ini, hadhil mas'alah bina'an ala anna talaq 3 marrat wa kullu marra ya'tabiruha talqah wa ya'taddu biha ma astati an ufti fiha. Tentang permasalahan ini ana enggak mampu memberikan fatwa, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, ana enggak bisa memberikan fatwa. Wa ara, saya berpendapat, ayyastaftiya fiha ahadan min ulama'i baladihi wa fihim al-kifayah insyaallah. Saya berpendapat menyarankan agar orang ini, si penanya tadi, meminta fatwa kepada ulama negerinya, dan insyaallah cukup bagi dia fatwa dari ulama negerinya. Ayyuhal ikhwah, dalam sebuah kaidah yang dikutip oleh Syekh bin Utsaimin dari Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, bahwa beliau mengatakan al-awam ala madhab ulamaihim. Orang-orang awam di setiap negeri yang tidak mampu beristihad, mereka mengikuti madhab ulamanya mereka sendiri di negerinya. Al-Syekh Al-Albani juga terkait masalah saum, juga sama fatwanya. Tidak kemudian dengan ini kita merekom manhaj mereka yang tergabung dalam lembaga itu, tidak. Tapi kondisi lembaga ini yang dinilai sebagai lembaga resmi dan dinilai sebagai mitra pemerintah, yang diharapkan dapat mengayomi dan membimbing umat Islam untuk bersinergi dengan pemerintah. Maka kita salafiyun pun sama dalam hal ini. Selama fatwa mereka memang sesuai dengan bimbingan Al-Quran was Sunnah, dan itu bagian daripada mitra pemerintah, ya kita ikutin. Kalau bertentangan dengan manhaj salaf, bertentangan dengan dalil-dalil Quran was Sunnah, kita tinggalkan. Tapi ada pihak-pihak yang yastadun fil ma'il akir, sengaja memancing, mengail di air keruh supaya tambah keruh. Ini ada pada setiap fitnah. Ada muncul orang-orang seperti ini. Barakallahu fikum. Muncul orang-orang seperti ini. Maka para ulama kita mengingatkan dari bahaya orang-orang seperti ini yang muncul atau kerap muncul di masa-masa fitnah. Dari sini kita tahu beberapa faedah penting. Kemudian kita ingin kembali kepada penjelasan Syekh Rabi' yang mengutip keterangan Syekh As-Sa'di rahimahullah terkait ayat ke 100 atau ayat ke 238 hingga 239 surat Al-Baqarah, yaitu qauluhu jalla wa ala hafidhu 'alas salawati was salatil wusta
wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya'muru bil muhafazati 'ala as-salawati 'umuman wa 'ala as-salati al-wusta wa hiya al-'ashr khususan. Allah memerintahkan untuk selalu menjaga, menegakkan salat-salat secara umum, terkhusus salat al-wusta yang mana itu adalah salat asar secara khusus. Wal muhafazatu 'alaiha, menjaga salat-salat tersebut, adauha biwaqtiha. Ini yang pertama. Bi syurutiha wa arkaniha wa khusyu'iha wa jami'i ma laha min wajibin wa mustahabbin. Bil muhafazati 'ala as-salawat tahsulul muhafazatu 'ala sairil ibadat. Makna menjaga salat-salat tersebut adalah dengan menunaikannya pada waktu yang telah ditentukan, menunaikannya dengan mengerjakan seluruh syarat-syaratnya, serta menunaikan rukun-rukunnya, perhatikan, serta dengan khusyuknya, serta menunaikan segala yang sifatnya wajib dan juga yang mustahab. Dan dengan menjaga salat-salat tersebut akan terwujud pula upaya menjaga seluruh ibadah. Wa tufidun nahyi 'anil fahsya'i wal munkar khususan idza akmalaha. Dan salat yang dijaga tadi ditegakkan pada waktunya, ditunaikan rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, dilakukan secara khusyuk. Perkara yang wajib dan yang mustahab dia jaga dan dia wujudkan, maka salat yang seperti inilah yang akan menjaga pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Terkhusus apabila dilakukan dengan cara menyempurnakannya. Kama amara biqaulihi wa qumu lillahi qanitin. Apa makna wa qumu lillahi qanitin? Ai dzalilina khashi'in. Dan tegakkanlah salat tersebut dengan qanitin, yakni benar-benar penuh merendahkan diri kepada Allah dan khusyuk kepadanya. Fa fihi al-amr bil qiyam wal qunut wan nahy 'anil kalam. Dalam perintah ini tadi ada perintah untuk menegakkan salat dengan sebaik-baiknya dan penuh al-qunut, yaitu pengerendahan diri dan khusyuk, serta larangan dari berbicara. Wal amru bil khusyu' hadza ma'al amni wat tuma'ninah. Perintah untuk melaksanakan salat-salat ini dengan penuh khusyuk dalam kondisi aman dan tuma'ninah. Digarisbawahi oleh Syekh, dalam kondisi aman. Kemudian Syekh melanjutkan, fa in khiftum, menjelaskan ayat ini, jika kalian dalam keadaan takut. Fa in khiftum. Dan ini salah satu manhaj beliau dalam tafsir. Beliau mengatakan, lam yadhkur ma yukhafu minhu liyashmulal khawfa min kafirin wa zalimin wa siba'in wa ghairi dhalika min anwa'il makhawif. Tidak disebutkan